Langsung saja kajian ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Jazuli MPD dengan judul Muharram sebagai momentum hijrah dari belenggu pandemi. Waktu dan tempat. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf ya agak terlambat. Saya juga mohon maaf, ini backgroundnya putih, kopiahnya putih. Jadi ketuker kopiahnya sama temboknya itu. Saya nyari background dari tadi, background yang manual enggak nemu. Ada backgroundnya tapi malah ikut kekat kopiahnya. Sudah enggak apa ya, yang penting ngajinya aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Alhamdulillah, ini sampai jam berapa ya? Sampai pukul itu 16.45. Jenengan cuma 30 menit aja, terus yang 15 menit terakhir itu tanya jawab, Ustaz. Oh ya, 30 menit ya. Oke. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat sehatnya fisik ya, dan nikmat sehatnya batin. Nikmat sehat batin ini lebih penting ya, daripada nikmat sehat fisik, karena sehatnya fisik itu dipengaruhi besar oleh sehatnya batin. Makanya Rasulullah bersabda, ala inna fil jasad mudghah. Di dalam tubuh kita itu ketahuilah bahwa tubuh kita itu mengandung segumpal daging yang kalau ida soluhat, yang kalau daging ini yang namanya hati itu soluhat ya, baik dan sehat ya. Kalau itu sehat maka soluhah al jasadu kulluh, maka seluruh fisiknya juga ikut sehat. Maka yang patut kita syukuri yang paling besar adalah sehatnya fisik dan sehatnya batin terutama. Sehatnya batin itu tentunya dengan batin yang dekat dengan Allah, kemudian batin yang terisi oleh iman, hati yang terisi oleh iman dan Islam itu adalah hati yang sehat dan baik, insya Allah. Menyambut bulan Muharram ya, awal tahun Hijriah 1443 ya Hijriah, yang sebentar lagi akan berganti tahun Hijriah. Kemarin saya diminta itu untuk berbagi atau sharing di Matan ya. Matan itu singkatannya apa ya? Mahasiswa ahli thariqah. Mahasiswa ahli thariqah? An-Nahdiyah. An-Nahdiyah, Masya Allah. Ini ahli thariqah ini. Yang ngisi materinya bukan ahli thariqah. Ini salah kayaknya. Salah nyari pemateri kayaknya. Ini anggotanya adalah ahlut thariqah, sedangkan pematerinya bukan ahlut thariqah ya. Ya, semoga dengan berbagi di sini saya juga ketularan berkahnya thariqah An-Nahdiyah ini. Temanya kemarin dipasrahkan ke saya juga. Ini unik ya. Jadi materi diundang plus buat materinya juga sekalian. Ya, karena momentumnya Muharram, karena kita masih berada di pandemi juga, saya usulkan materinya adalah Muharram sebagai momentum hijrah dari belenggu pandemi ya. Mungkin yang paling lumrah bagi kita adalah Muharram itu sangat identik dengan namanya hijrah. Makanya masuk di kata-kata itu hijrah. Nah, kenapa Muharram itu tidak bisa lepas dari hijrah? Kita bahas itu dulu. Karena memang penentuan tahun baru Hijriah itu, ini yang perlu kita pahami ya. Kita biasanya kalau Muharram itu banyak dibahas tentang fadilah-fadilah bulan Muharram, kemudian amalan-amalan bulan Muharram.
kemudian peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram itu sudah banyak dibahas. Biasanya yang jarang dibahas adalah kenapa bulan Muharram itu sebagai bulan awal Hijriah, dan kenapa Muharram itu identik dengan hijrah. Kalau Muharram kenapa identiknya dengan hijrah, kata-kata hijrah. Nah, yang perlu kita pahami adalah ternyata kalender Islam Hijriah itu dibuat di masanya Khalifah Umar bin Khattab di tahun ke-17 Hijriah. Nah, itu yang perlu kita pahami adalah umat Islam, agama Islam, umat Islam baru punya kalender Hijriah itu di tahun ke-17 Hijriah. Kronologinya adalah di masa pemerintahan Umar bin Khattab itu ada banyak surat menyurat kenegaraan dan pemerintahan Islam itu yang tidak ada kopnya, tidak ada nomor suratnya, tidak ada tanggal tahunnya. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari itu matur ke Umar bin Khattab, melapor, mengadu, ya Umar, wahai Khalifah, kita itu surat menyuratnya tidak ada nomornya, tidak ada tanggalnya. Bagaimana kalau kita buat kalender sendiri? Itu ya. Akhirnya dirumuskan itu, dirundingkan. Bagaimana terus kita kalendernya ikut siapa? Apakah ikut Masehi atau bagaimana? Akhirnya ketemulah kesimpulan akhir itu, hasil musyawarah, ya Islam harus punya kalender sendiri. Pertanyaan berikutnya, patokannya apa? Kalau Masehi patokannya matahari. Islam patokannya bulan. Patokannya bulan ya. Nah, kemudian disepakati bahwa tahun di mana Rasulullah hijrah itu adalah tahun pertama hijrah. Di situ hanya disepakati. Kan ada runding yang ketat ya, ada musyawarah yang ketat. Terus kapan dimulainya tahun baru, tahun hijrah, tahun pertamanya? Nah, disepakati itu, ada yang bilang gimana kalau ketika Rasulullah lahir saja tahun pertamanya hijrah? Terjadi perselisihan di antara ulama, kapan Rasulullah itu lahir, yang itu ya. Kemudian kalau ada yang mengusulkan gimana kalau hari wafatnya Rasulullah dijadikan tahun pertama hijrah? Ya enggak enak lah, ada yang bilang enggak enak. Masa Rasulullah wafat dijadikan tahun baru awal tahun hijriah. Nah, terakhir itu akhirnya disepakati tahun hijriah itu diambil dari tahun di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pertanyaan berikutnya, bukankah Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal? Kenapa Muharram yang dijadikan bulan pertama bulan hijriah? Nah, ulama diantaranya yang mengatakan bahwa kenapa Muharram yang dipilih? Karena di bulan Muharram Rasulullah sudah berazam untuk hijrah, sudah bertekad untuk hijrah yang baru terlaksana di bulan Rabiul Awal. Nah, itu sekilas kronologi kenapa muncul kalender Islam dan kenapa tahun baru Islam itu dimulai dari tahun pertama Rasulullah hijrah, tahun Rasulullah hijrah. Dan kenapa Muharram yang dipilih sebagai bulan awal hijriah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengkaji sejarahnya, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bulan Muharram itu adalah bulan yang di antara bulan yang diharamkan, yang sangat dihormati di antara 4 ini. Ada Muharram, ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita sebagai umat Islam seharusnya, terutama Ahlut Thariqah An-Nahdiyah ini, ya hafal bulan-bulan Muharram yang 12. Kalau ditanya harus hafal. Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir sampai itu akhir, harus hafal. Kemudian di bulan Muharram, kenapa Muharram itu termasuk dimaknai diharamkan? Karena dulu itu di zaman jahiliyah, di bulan Muharram itu orang-orang Islam itu dilarang melakukan peperangan, diharamkan. Nah, Muharram itu termasuk bulan yang diharamkan. Nah, itu sekilas terkait dengan bulan Muharram. Nah, kaitannya dengan pandemi bagaimana dengan hijrah itu? Kita sudah tahu kan bahwa Muharram itu identik dengan hijrah tadi.
Di pandemi ini yang pertama yang perlu kita pahami adalah pandemi ini apa? Wabah itu adalah ujian atau musibah atau konspirasi kan gitu kan ya. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya terhadap takdir, terhadap ketentuan-ketentuan Allah, menurut saya yang paling beradab adalah pandemi ini adalah ujian. Ujian, dia musibah juga ya. Ujian dan musibah. Yang kita itu sedang diuji dengan pandemi untuk melihat seberapa bersabarnya kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Ini ujian yang dihadirkan lewat datangnya pandemi itu. Karena Allah sendiri berfirman di dalam salah satu ayatnya itu, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nasu, apakah orang-orang menyangka ayyaqulu amanna, setelah bilang dia beriman, setelah dia bilang saya beriman, saya mukmin, ayyutraku, setelah itu terus dibiarkan, wa hum la yuftanun, tidak diuji sama sekali. Enggak. Orang yang sudah memproklamirkan keimanannya, orang yang sudah mendeklarasikan keimanannya, dia berkata bahwa saya mukmin, maka selanjutnya konsekuensinya adalah harus siap-siap diuji. Nah, di antara ujian sekarang itu adalah pandemi itu. Untuk ngetes mana yang sabar dan mana yang sedang berjuang. Pandemi ini melahirkan tipologi manusia. Ada orang yang tidak percaya dengan pandemi. Ada orang yang pasrah pada Allah secara fatal, secara salah ya. Dengan mengatakan bahwa kenapa harus takut dengan COVID, dengan corona, karena yang mematikan dan menyembuhkan itu Allah. Makanya kita bilang bahwa pandemi itu ujian. Di antaranya itu adalah kita diuji sikap kita seberapa nanti dengan pandemi. Kita bisa melihat akhirnya tipologi manusia di masa pandemi. Nah, kenapa temanya adalah Muharram itu momentum hijrah dari belenggu pandemi. Karena pandemi yang sudah berjalan 2 tahunan ini, ia membelenggu kehidupan manusia, termasuk umat Islam. Secara umum ya, itu membuat ekonomi berantakan, kemudian sosialnya juga iya, kemudian pendidikan juga tidak berjalan lancar dengan pandemi. Itu termasuk bagian-bagian dari belenggu pandemi. Orang-orang yang berada di dalam itu rawan terbelenggu, rawan stres dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita biar bisa hijrah dari belenggu pandemi? Saya mencoba berpikir apa saja sebenarnya pandemi ini yang diajarkan oleh pandemi terhadap kita semuanya. Ada beberapa poin penting ya yang perlu kita pahami tentang hijrah kita dari belenggu pandemi. Yang pertama adalah kita di pandemi ini diajarkan hijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita menuju kebiasaan baru yang baik. Contoh yang paling nyata adalah kebersihan. Contoh yang paling nyata ya. Kita diajak, pandemi ini memaksa kita untuk hijrah dari kebiasaan buruk kita di dalam hal kebersihan menuju kebiasaan baru yang lebih bersih dan lebih suci. Contoh yang paling sederhana ya, kita punya pola baru di pandemi ini, apa? Suka cuci tangan gitu kan ya. Kemudian kemana-mana bawa hand sanitizer dan lain-lain. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang dibentuk oleh pandemi. Kalau kita tidak ambil itu, kita masih terus terjerat di belenggu pandemi itu. Kalau kita sudah 2 pandemi itu ibarat training atau tempat pelatihan. Kalau kita sudah berada di tempat pelatihan selama 2 tahun, tidak usah biasanya pelatihan 1 hari, 2 hari gitu ya. Itu pulangnya harus bawa perubahan. Nah, kalau kita sudah ada di dalam pelatihan pandemi yang sudah 2 tahunan ini,
tidak membawa perubahan, tidak menghijrahkan kita dari tradisi buruk kita tentang kebersihan pada tradisi baru yang lebih bersih, ya kita masih terus dalam belenggu pandemi, masih gagal ya. Makanya hikmah terbesar adalah kita hijrah dari kebiasaan buruk yang tidak bersih. Kalau makan kita sudah harus mikir-mikir, saya belum cuci tangan, saya tidak membawa hand sanitizer dan lain-lain. Sehingga akhirnya kultur kita terbentuk kultur yang baru, kultur yang lebih bersih dan lebih care terhadap toharoh dan lain-lain. Rasulullah padahal sudah mengajarkan, dan Allah sendiri berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertobat dan orang yang suka mensucikan dan membersihkan diri. Jadi orang-orang yang suka dengan kebersihan itu disukai oleh Allah. Jadi makomnya adalah makom mahbubin. Kalau di dalam kitab Tajul Arus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, yang dikaji sama teman-temannya Ja'far itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata begini, kamu jangan puas berada di level pencinta, muhibbin. Di makom thariqah itu jangan puas kamu berada di level muhibbin pada Allah. Kamu harus naik kelas. Kelas yang paling bagus itu adalah kelasnya mahbubin. Kelas yang dicintai. Loh kenapa? Karena kalau hanya mencintai, bisa jadi cintamu bertepuk sebelah tangan. Kamu bilang, saya mencintai Allah. Allah tidak mencintai. Itu tidak menarik. Makanya ada syair yang sangat populer itu. Syairnya tentang Qais dan Laila. Laila Majnun itu ya. Bagaimana Laila berkata bersenandung, kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua orang mengaku punya hubungan waslan, punya hubungan yang spesial dengan Laila. Semua orang bilang mencintai Laila. Walakinna Laila la yukirru bidzak. Tetapi si Laila tidak mengakui semua itu. Itu bertepuk sebelah tangan semuanya. Makanya Ibnu Athaillah berkata, jangan puas berada di level pecinta. Kamu harus naik ke level mahbubin yang dicintai. Nah, bagaimana biar kita naik ke level mahbubin di pandemi ini? Kita berpeluang besar ketika kita bisa hijrah dari kebiasaan buruk tidak bersih ke kebiasaan baru yang bersih. Apa? Mau makan, cuci tangan. Mau tidur, kita cuci tangan. Kemudian wudhu dan lain-lain. Kemudian setiap wudhu kita kumur-kumur dan istinsar. Apa? Menghirup air. Saya kemarin dengar sebuah penelitiannya Pak D. Indro itu dan kawan-kawannya, Dr. Siti dan lain-lain yang ahli kepala. Mereka dan komunitasnya punya tradisi untuk menghadapi pandemi ini dengan cara apa? Dengan cara ini, kumur-kumur air garam. Garam itu loh, garam yang masih kasar. Itu dicampur dengan air, kemudian dikumur-kumur dan dihirup. Islam punya tradisi itu meskipun komponennya tidak harus garam. Kalau mau wudhu, kumur-kumur, kemudian hirup air secara maksimal ya, agar virus-virusnya itu keluar. Nah, Pak De Indro itu yang ahli virus itu punya tradisi itu. Tiap hari berkumur-kumur air garam dan menghirup air garam. Insya Allah selamat dari pandemi. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ajaran Islam sendiri sebenarnya menganjurkan sejak awal tentang kebersihan diri. Nah, baru belakangan ini akhirnya kita paham, oh iya ya, Islam ternyata sudah care banget dengan tohar, dengan kebersihan. Bahkan orang yang suka membersihkan diri itu levelnya mahbubin. Gitu. Ini yang dimaksud dengan saya pertama adalah kita hijrah ya. Kita hijrah di pandemi ini dari kebiasaan buruk, tidak terlalu care dengan kebersihan, menuju kebiasaan baru yang lebih care dengan kebersihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita belajar hijrah juga dari kebiasaan buruk physical distancing ya. Kita sudah diajari physical distancing itu berjarak. Pandemi ini ngajari kita untuk menjaga jarak, terutama dengan lawan jenis. Ahlu thariqah An-Nahdiyah ini
harus ketat di dalam masalah ini. Ketat di dalam hubungan dengan lawan jenis. Jaga jarak minimal 5 meter, tidak hanya 1 meter. Kalau virus 1 meter ya oke lah, virus itu 1 meter karena dampaknya ke fisik. Tapi kalau lawan jenis itu dampaknya ke batin ya. Nah, ini physical distancing-nya tidak cukup 1 meter. 5 meter minimal jaraknya. Nah, gitu ya. Ini baru namanya Ahlut Thoriqoh An-Nahdiyah. Kenapa? Ahlut Thoriqoh itu orang yang peduli ya, yang care dengan kondisi hati. Ngeramut hatinya itu bagus. Nah, pandemi begini ngajak kita hijrah dari kebiasaan ikhtilat, ya, bercampur baur dengan lawan jenis, ke kebiasaan baru yang namanya physical distancing dengan lawan jenis. Saya tuh pernah dengar ceramahnya ulama Palestina, beliau bilang begini, al-waba'u korona sayantahi, wabak corona itu pasti berakhir. Tapi yang paling penting dari itu adalah kamu harus menjaga tradisi-tradisi barumu ketika pandemi. Apa itu? Kalau pandemi sudah selesai, physical distancing-nya dengan lawan jenis tetap dijaga. Jangan sampai setelah pandemi selesai kembali berikhtilat, bercampur baur. Jangan. Pandemi sudah ngajari kamu berjarak, terutama dengan lawan jenis. Kalau perlu, kalau kumpul dengan lawan jenis sedang rapat, sedang bawa meteran gitu ya. Sebentar kalau mau duduk diukur dulu jaraknya misalkan. Jangan terlalu dekat-dekat. Ini lebih berbahaya daripada virus corona. Kenapa? Kalau corona nyerang fisik, kalau kamu nyerang batin soalnya. Kalau kamu nyerang batin soalnya. Kalau sudah terpapar batin saya, waduh susah diobati itu. Harus isoman sekian tahun. Gitu maksudnya ya. Itu kebiasaan baru yang perlu kita pelajari. Oke, itu yang kedua. Terkait poin hijrah kita dari kebiasaan buruk pada kebiasaan baik. Kemudian yang ketiga ya. Pandemi ini ngajari kita lebih care terhadap keselamatan. Selamatan diri dan selamatan orang lain. Dulu kalau kita batuk dan bersin, ya sembarang aja batuk gitu, dilepaskan saja. Sekarang kalau batuk bersin, kalau tidak pakai masker, kita milih begini, agar dropletnya tidak nyebar kemana-mana. Jadi pandemi ini ngajari kita dan ngajak kita hijrah dari kebiasaan buruk kalau sedang bersin, sedang batuk itu, yang sembarangan menuju kebiasaan baru yang lebih hati-hati. Kita kemana-mana pakai masker akhirnya. Kenapa? Di antaranya kalau kita bersin, dropletnya tidak kemana-mana. Islam sudah mengajarkan itu. Apa itu? Rasulullah bersabda, la dororoh wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri itu dan membahayakan orang. Pandemi ini ngajari kita kembali kepada hadis itu, la dororoh wa la diror. Jangan sampai kamu itu masuk ke dalam jurang bahaya dan jangan sampai kamu juga membahayakan orang lain. Kamu pakai masker itu melindungi niat, misalkan pakai masker begini, itu bisa berpahala. Bismillah, saya niat pakai masker untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Wah, itu pahala itu, pakai maskernya. Sekali pakai masker, pahalanya berlipat-lipat karena niatnya sudah benar. Nah, itu poin yang diajarkan oleh pandemi di antaranya. Nah, kemudian pandemi ini tinggal 5 menit lagi ya. Sebenarnya ada beberapa poin yang saya loncat ya. Kita masuk ke sesi terakhir temanya. Pandemi, kita bisa enggak bersahabat dengan pandemi? Saya itu tertarik dengan bahasanya Khalil Gibran. Beliau bilang begini di judulnya itu, bersahabat dengan kesedihan sebagaimana berteman mesra dengan kebahagiaan. Nah, itu poin dari bisa enggak kita bersahabat dengan pandemi. Ya akhirnya kita harus bisa bersahabat. Bersahabat dalam tadi itu. Pikiran kita itu tidak mumet dengan pandemi. Ya Allah, kapan pandemi ini selesai? Kapan saya refreshing? Tidak ada itu kalau sudah bersahabat. Kamu sudah berada di kultur baru
yang di mana-mana ada pandemi. Jadi pola hidupnya sudah baru polanya. Pikirannya optimis terus, tidak berkeluh kesah. Kapan saya kuliah lagi? Kapan saya masuk ke kampus lagi? Ada yang sejak awal belum pernah tahu bangku kursi kampusnya. Sejak awal sudah daring sampai sekarang. Saya tuh ngajar di syariah hukum di Ma'had itu. Tak kuyoni, kamu bosen ya di rumah. Ya wajar lah, wong kamu sejak awal daftar sampai sekarang belum merasakan duduk di kursi empuknya kampus. Wajar. Tapi lama-kelamaan kita harus bersahabat dengan pandemi. Kita akan masuk di pola belajar yang baru, yang serba daring dan lain-lain. Nah, itu mindset ya. Mindsetnya harus tenang. Kalau katanya Ibnu Sina itu al-wahmu nisfudda, kekhawatiran, kegalauan, kepanikan itu separuh penyakit. Orang kalau sudah panik, dia sudah separuhnya sakit. Atau orang kalau sudah panik, dia galau, dia sedih, maka dia rentan kena penyakit dan lain-lain. Wal itmi'nan nisfud dawa. Sedangkan tenang, enjoy, santai itu adalah separuh obat. Makanya di awal tadi saya bilang nikmat yang paling besar adalah nikmat sehatnya batin. Di antara indikator sehat batin itu adalah tenang dia. Pandemi yang cukup memporak-pandakan ini tidak membuat hidupnya ya kalut galau, enggak, dia berjalan biasa aja. Yang kedua kemudian bagaimana cara bersahabat dengan pandemi agar tidak terbelenggu itu, selain tadi memanage mindset kita ya harus positif, kita harus kontrol emosi kita harus terkontrol dengan baik. Jangan sampai kemudian pandemi yang tidak selesai ini membuat kita mudah marah, kemudian mudah emosi dan lain-lain. Karena itu tadi hanya akan membuat kita semakin rapuh ya, imunnya rapuh dan lain-lain. Yang ketiga, gimana biar kita bisa keluar dari atau hijrah dari belenggu pandemi ini, imun boosternya dinaikkan. Bukan hanya imun tapi imannya. Kalau imun itu sudah urusan dokter. Nah, kalau para anggota matan ini, ahlut thariqah an-nahdiyah ini, yang harus dibooster itu adalah iman. Imannya itu harus dibooster. Karena kalau sudah imannya bagus, misalkan ya pandemi begini, gimana cara kita menjaga keimanan di masa pandemi ini? Saya tertarik dengan jawabannya Habib Umar Al-Hafidh terhadap muridnya Habib Ali Al-Jufri ketika ditanya, wahai Habib, gimana cara kita menjaga keimanan tapi juga tetap menjalankan prokes, proaktif di dalam menjalankan prokes? Habib Umar jawabannya singkat, kazar'i, seperti kamu menanam tanaman. Gimana? Kamu kalau pengen nanam pohon mangga misalkan, kamu harus ikhtiar dulu nyari bibit tanaman mangga yang bagus. Nggak asal diem gitu. Sudahlah, kalau Allah pengen menumbuhkan mangga pasti tumbuhkan. Nggak bisa. Kamu harus ikhtiar dulu nyari bibit yang bagus. Setelah itu kamu ikhtiar tanam, gali, nyari tanah yang subur. Habis ditanam selesai, belum. Ikhtiarmu nyiram tanaman itu, ngeramut, jangan sampai dimakan hewan dan lain-lain. Habis itu ikhtiar fisik. Nah, imanmu di hatimu mengatakan bahwa pohon ini meskipun saya rawat sedemikian rupa, urusan membuat pohon ini berbuah bukan ikhtiar saya, tetapi Allah. Kamu nanam padi ya, ikhtiar dulu nyari bibitnya, kemudian nanam padi, kemudian menjaga dari biar tidak dimakan burung. Nanti terakhir di hatimu itu imannya bilang bahwa yang membuat padi saya ini sukses panennya adalah Allah, bukan ikhtiar saya. Nah, kaitannya dengan pandemi bagaimana? Ya kamu pakai masker, itu ikhtiarnya.
pakai masker, jauhi kerumunan, kemudian apalagi suka cuci tangan. Tapi di hatimu yakin betul bahwa yang menyelamatkan saya dari pandemi ini bukan ikhtiar saya, tapi Allah semata. Itu namanya kombinasi keimanan dengan ikhtiar fisik. Dan itu adalah wasiatnya Habib Umar. Kamu harus ikhtiar dengan baik karena Allah sudah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum." Allah itu tidak akan merubah keadaan kondisi sebuah kaum sebelum mereka yang berikhtiar sendiri. Kemudian Allah juga berfirman, "Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang berjihad atau berjuang di jalanku, saya pasti kasih jalan keluar. Artinya manusia harus ikhtiar dulu. Tetapi hatinya harus yakin. Sebagaimana firman-Nya Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Bahwa tidak akan menimpa kepadaku kecuali apa yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kamu di pandemi begini, ya pakai masker. Kemudian prokes itu taati. Tapi di hatimu selalu yakin bahwa kalau saya belum waktunya kena, maka tidak akan kena. Kalau sudah waktunya kena, mau lari kayak apapun, mau pakai masker bukan hanya double sampai 10 sekalipun, kalau sudah waktunya kena, pasti kena. Itu imannya di situ. Nah, makanya di hadis Arba'in Nawawi itu ada hadis yang cukup keren ya, yang disampaikan Rasulullah terhadap Ibnu Abbas yang masih kecil. Beliau bersabda begini pada Ibnu Abbas, "Iklam, ketahuilah, wahai Ibnu Abbas, lau annal ummatah, andaikan seluruh umat ini ijtama'u, berkumpul, bersatu, bekerja sama, ala ayyam fa'uka bisai'in, untuk nolong kamu, la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak." Mereka tidak akan bisa nolong kamu kecuali sebatas apa yang sudah ditakdirkan. Jadi kamu butuh pertolongan orang, sudah kamu kerahkan 1000 orang untuk nolong kamu. Kalau belum waktunya selamat, tidak akan selamat. Itu maksudnya. Ini iman ya, dimensi iman ini. Rasulullah nambahkan, bahkan kalau seluruh umat bekerja sama, bahkan meskipun dengan jin sekalipun, untuk mengganggu kamu, untuk membahayakan kamu, sama sekali tidak akan membahayakan kamu, kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah di takdir. Gitu ya. Jadi misalkan kalau ada orang ketemu begal 200, di hatimu tuh yakin bahwa urusan mati itu urusan Allah. Saya meskipun dikeroyok oleh 200 orang, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Itu namanya dimensi iman. Tapi ikhtiarmu ya harus berjalan. Kalau kamu terus dikepung begal 20 orang, terus kamu diam di situ aja, ya jangan bahas takdir mati nanti. Gitu. Ada ikhtiar dan ada iman, itu harus gabung. Nah itu ya, karena waktunya sudah lewat 2 menit ya. Jadi itu tentang ini ya, tentang bagaimana Muharram itu bisa kita jadikan momentum ya, agar kita bisa hijrah dari belenggu pandemi itu. Ya itu ya sedikit ya, semoga bermanfaat. Nanti kita ada waktu diskusi insya Allah 10-15 menit untuk sharing dan lain-lain. Ya, saya kembalikan ya forumnya kepada moderator. Terima kasih Ustaz Jazuli. Monggo langsung saja, barangkali sahib Nathan, teman-teman yang mau bertanya atau mungkin menambahkan dari kajian beliau, persilakan. Mungkin Gus Miftah itu mau menambahkan. Itu ada Mas Khairuddin, Mas Alvin, monggo. Alhamdulillah ya, kalau tidak ada, berarti ada 2 kemungkinan. Ada yang kemungkinan pertama sangat dipahami dengan jelas.
Kemungkinan yang kedua yang terburuk tidak dipahami sama sekali. Tapi insya Allah sudah. Karena yang anggotanya adalah para ahlu thoriqoh ya. Jadi insya Allah cemerlang. Cemerlang maksudnya itu karena orang yang ahli thoriqoh itu biasanya hatinya bersih-bersih, hatinya bersih dan bening. Sehingga sesuatu yang bersih dan bening itu mudah menangkap pantulan apapun. Jadi mudah insya Allah, mudah ditangkap dan lain-lain. Itu ya Ja'far. Alhamdulillah kalau memang tidak ada. Ini harus ada yang bertanya atau menambahkan ini. Atau ditambahkan ya, ini kan banyak ini. Ada Gus tadi itu katanya. Ditambahkan ini materinya. Bisa. Atau ada yang diluruskan dari materi saya juga sangat boleh. Karena kemarin itu Ja'far itu mintanya hari apa Ja'far ya? Ngabari. Hari Sabtu. Hari Sabtu dalam kondisi sangat sibuk ya. Jadi tadi zuhur baru nyoba lihat-lihat. Oh iya, sudah nanti sore. Jadi akhirnya materinya seadanya. Kalau anggotanya berapa total Ja'far ini? Anggota matan. Kurang lebih kalau yang anggota aktifnya kurang lebih 30-an. 30-an. Alhamdulillah. Lumayan ya. Yeah. Ini yang hadir 16. Berarti ada sekitar 15-an di luar sana ya. Mungkin sedang berzikir atau sedang berkholwat ya dengan sang semesta. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya atau menambahkan, monggo bisa bersama-sama kita membaca doa akhir tahun, mungkin dipimpin oleh Ustadz juga. Ya, boleh. Kita baca doa akhir tahun ya? Yeah. Oke. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati ba'da jara'ati ala ma'siyatika Allahumma inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawab fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini doanya bagus ya, dibaca nanti menjelang maghrib, dibaca lagi 3 kali. Itu adalah pengakuan, ya kalau selama setahun ini saya punya dosa, pengakuan pada Allah. Kalau selama setahun ini kami punya dosa dan belum sempat tobat ya Allah, padahal Engkau itu bisa menyiksaku dalam setahun ini, tapi Allah mengampuni, maka saya sekarang minta ampun dan mohon diampuni. Jadi itu dibayangkan selama setahun itu, sambil dibayangkan dosa-dosa yang kita lakukan dan sambil istighfar pada Allah agar dosa-dosa setahun ini diampuni oleh Allah dan agar amalan-amalan kebaikan kita dalam setahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan, dan jika ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk menutup majelis ini akan disampaikan oleh Gus Miftah. Monggo Gus Miftah, waktu dan tempat dipersilahkan. Yo, dungo ngono lho, ate dungo maneh ente sing kena ente. Monggo Gus. Gak iya. Waalaikumsalam Ustaz, ngapunten niki lare-lare anu ora diruwet. Matur suwun rawuhipun. Ngapunten Gus. Ridho ila ta'ala wa syafaat. Nawana wala mana wa fi salatu salih lillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika mustanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Naqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairi fil hayati wa abadal amat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa lam tawil ya fatahu ya alim salhana al-arifin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amal taqabbal rizqan halalan tabi'un muwassah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'i al-amilin min ibadikal muttaqin min ibadikal sholihin. Allahumma inna nas'aluka shihah wal afiyah wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ta'assamtu bidil izzati wal jabarut wa ta'assamtu bi rabbil malakut wa wal hayy la ilaha illa anta ishrif anna al-a'da'a innaka lawal syai'in ishrif anna al-a'da'a innaka syai'in qadir. Ta'assamtu bidil izzati wal jabarut wa ta'assamtu bi rabbil malakut wa wal hayy la ilaha illa anta ishrif anna al-a'da'a innaka ishrif anna al-a'da'a innaka ishrif anna al-a'da'a innaka lawal syai'in. Ta'assamtu bidil izzati wal jabarut wa ta'assamtu bi rabbil malakut wa wal hayy la ilaha illa anta ishrif anna al-a'da'a innaka ishrif anna al-a'da'a innaka ishrif anna al-a'da'a innaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matur suwun ngapunten kathah. Matur suwun Ustaz Jazuli ngapunten. Saking kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan terutama kepada materi kita Ustaz Muhammad Jazuli. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu di kajian berikutnya. Semoga kita dapat istiqomah ngaji bersama-sama. Dari saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kula pamit. Oke, Gus, matur nuwun.
Eh, eh, eh.